Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat seperjalanan, selamat bertemu kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 8 Januari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menerima yang tertolak. Menerima yang tertolak. Firman Tuhan terambil di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-13 dan ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami saat ini belajar mensyukuri tentang sifat dan karakter ilahi Allah yang maha luar biasa, yaitu menerima yang tertolak. Kami sesungguhnya pribadi-pribadi yang tertolak, yang ditolak, namun Tuhan menerima kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Menerima yang tertolak. Di dalam kondisi pandemik selama 2 tahun, kita melihat ekonomi semakin sulit. Dan sebagai seorang hamba Tuhan, saya pribadi, banyak sekali orang-orang yang memohon pertolongan. Pak Pendeta, tolong carikan pekerjaan buat saya, karena kebutuhan ekonomi. Pak Pendeta, tolong doakan saya, agar saya bisa masuk kuliah atau masuk sekolah. Jangan sampai berhenti sekolah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada yang meminta Pak Pendeta, tolong doakan agar saya bisa mendapatkan pasangan hidup yang tepat. Karena sudah beberapa kali relasi yang terjadi itu kemudian berakhir dengan berpisah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itulah pengalaman-pengalaman hidup. Kita pun bukankah juga sering mengalami sebuah kehidupan yang seperti demikian. Sewaktu kita mengajukan sesuatu, kita ditolak. Banyak sekali faktor yang kemudian pengalaman ditolak karena kita tidak masuk dalam klarifikasi. Kita tidak memenuhi syarat, maka kita akan ditolak. Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan syarat, bukan hal yang buruk, tapi itu memang untuk menjaga sebuah kualitas kehidupan bermasyarakat, kalau itu hal yang baik, agar adanya ketertiban. Saudara tidak boleh naik pesawat terbang kalau belum PCR atau antigen misalkan. Anda akan ditolak. Itu adalah demi kebaikan. Namun juga ada penolakan-penolakan di dalam rangka karena memang terhina, karena memang kita tidak berkapasitas, karena memang tidak kita masuk dalam kelas dan kastanya mereka. Nah, kita ditolak. Karena perbedaan warna kulit, karena kita tidak punya kemampuan berbahasa tertentu, kita ditolak. Atau karena kita tidak memenuhi syarat aspek estetika, kecantikan, kepandaian, nilai-nilai, karena kita tidak berpengalaman, atau karena kita sudah usianya sudah lansia. Orang-orang tua pun juga ditolak. Menerima pegawai usia sedemikian, di atas itu kita tidak bisa diterima. Atau kalau kita punya riwayat kesehatan buruk, juga ditolak. Sahabat seperjalanan, itulah dunia. Dunia dengan segala lika-liku penolakannya. Kalau boleh dikatakan, mana peristiwa penolakan yang terjadi dan mana peristiwa penerimaan yang terjadi di dalam dunia ini. Maka sahabat seperjalanan, saya meyakini bahwa lebih banyak penolakan daripada penerimaan. Kalau kita tidak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya daya tarik, kita tidak punya nilai jual kalau istilah dalam ekonomi, apakah ada orang menerima? Maka akan lebih banyak menolak. Mungkin ada yang menerima, tapi lebih banyak yang menolak. Namun sewaktu kita belajar daripada karakter Allah, apa yang firman Tuhan katakan? Aku ditolak dan hebat sampai jatuh. Ini pemazmur Daud. Tetapi Tuhan menolong aku. Siapa yang lebih banyak menolak dunia ini? Siapa yang menerima tanpa syarat? Yaitu Tuhan.
Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Apalagi dalam ayat yang ke-12 dikatakan, mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mengapa punya kemampuan memukul mundur? Karena tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan yang melakukan keperkasaan. Tangan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Itu ada pada ayat 15 dan ke-16. Tuhan tidak hanya menerima, tapi Tuhan akan menjadikan engkau sebagai pribadi-pribadi perkasa yang bisa mengalahkan berbagai macam hal kalau Tuhan berkehendak. Dengan demikian, sahabat seperjalanan yang terkasih, apa yang kita pelajari pada renungan saat ini dari tema menerima yang tertolak? Kita belajar tentang kebesaran hati Allah, tentang pengampunan Allah. Di dalam kondisi berdosa kita menolak Tuhan, Tuhan tetap menerima kita. Bayangkan, bagaimana mungkin kita mau menerima orang yang pernah menolak kita? Tidak mau. Apalagi statusnya jauh sekali antara Tuhan dengan manusia. Namun Tuhan hatinya adalah hati yang menerima, sehingga digambarkan tentang seperti bapa yang menantikan anak yang hilang kembali ke dalam pangkuannya. Itulah sifat Allah. Sehingga apa yang kita pelajari pada poin pelayanan saat teduh ini, kita yang pertama belajar adalah tentang sifat dan karakter ilahi Allah yang luar biasa, yang menerima kita tanpa syarat, menerima kita seutuhnya, menerima kita tanpa ada catatan-catatan. Selama hati kita terbuka sepenuhnya, mempercayainya, menyambut akan kasih dan penerimaannya. Pelajaran yang kedua yang kita pelajari, sahabat seperjalanan, kalau kita banyak mengalami seperti pemazmur Daud, penolakan-penolakan di dalam dunia, tentu itu kita tidak harapkan, kita tidak inginkan. Namun kalau itu terjadi, itulah dunia. Dunia bukanlah Tuhan. Dan tidak hanya dunia yang melakukan, sahabat seperjalanan pun adalah bagian daripada dunia itu sendiri. Dan kita pun sering melakukan perkara-perkara tersebut. Kita sering juga melakukan penolakan demi penolakan. Kalau kita membeli barang 1 kilo, kemudian ternyata kurang, kita pun menolak. Kita ingin yang pas. Kita pun melakukan penolakan. Jadi kita pun adalah bagian daripada kebiasaan menolak tersebut. Jadi jangan terlalu kecewa, karena dunia bukanlah Tuhan. Maka pelajaran yang ketiga, sahabat seperjalanan, kalau Tuhan itu adalah Tuhan penerima dan bukan Tuhan penolak, maka biarlah sifat daripada karakter Allah, karakter ilahi Allah itu menjadi bagian daripada diri kita. Bagaimana kita bisa memulihkan mereka-mereka yang tertolak, mereka-mereka yang terpinggirkan, mereka-mereka yang terbuang, mereka-mereka yang tidak diperhitungkan. Namun dengan karakter Allah yang sudah melekat menjadi bagian karakter setiap sahabat seperjalanan, maka sahabat seperjalanan pada saat yang bersamaan itulah kita menjadi perpanjangan kasih Allah, perpanjangan penerimaan Allah, menjadi alat di tangan Allah untuk membawa kebaikan, anugerah, pengampunan, kasih, penerimaan dari Allah kepada dunia ini. Agar dunia bukan datang kepada kita tentunya, tapi datang kepada Allah. Bertemu dengan Allah, mereka-mereka yang tertolak bertemu dengan Sang Penerima Agung yang Maha Kasih, yang Maha Mengampuni, yang Maha Mencintai, yaitu Allah sendiri dalam Kristus Yesus. Sahabat seperjalanan, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Kami sudah belajar, kami dipanggil untuk penuh dengan penerimaan dan bukan penolakan, belajar daripada kasih dan sifat karakter Allah. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, syukurilah semua kebaikan Allah, sifat Allah, dan biarlah kebaikan dan sifat Allah juga menjadi bagian daripada kebaikan dan sifat yang kita miliki. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda.
Tuhan Yesus memberkati.